dan dokumen elektronik itu apa? Informasi elektronik itu dia belum berwujud pada belum tersimpan dalam memori sistem elektronik yang ada, jadi belum berbentuk file seperti PDF, PDF. Oh, itu informasi elektronik. Ya. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik, informasi elektronik yang sudah disimpan, itu dari satu file itu namanya dokumen elektronik. Oke, berarti informasi elektronik itu adalah perbuatan. Terus setelah itu menjadi dokumen elektronik. Yang dapat disebutkan biasanya dokumen elektronik yang dapat sudah di fix. Oke, berarti itu dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang berbentuk data, yang mana ini bisa didistribusikan. Oke, jadi itu filenya bentuknya ya. Tapi awal pengambilannya adalah informasi elektronik gitu. Oke, kemudian saudara ahli ya, terkait undang-undang ITE. Ini hukum acara pidana yang kita kenal. Alat bukti itu ada 5. Sebagaimana pasal 183, 182. Oke, di mana itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan data. Yang saya mau tanyakan adalah mengenai pasal ayat 2, dia mengatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi alat bukti elektronik itu informasi yang informasi elektronik yang sudah berupa dokumen elektronik mungkin itu bisa dijadikan alat bukti yang sah. Oke, berarti di khusus mungkin ada orang lain ya, tapi di ITE ini alat buktinya tidak 5 tapi 6 bersama alat bukti elektronik. Karena ini perluasan ya, jadi alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah di mata undang-undang ITE. Oke, kemudian alat bukti elektronik ini lalu ya, itu bisa mencakup apa saja sih? Audio kah, video kah, tulisan, gambar, apa? Ini tadi definisinya ada di apa? Alat bukti ya, maksudnya saya alat bukti elektronik. Intinya dapat dipahami oleh manusia. Jadi itu misalnya bisa berupa gambar, video. Oh, gambar, video, audio, terus audio visual. Ya, misalnya video gitu ya, video. Nah, kemudian ada suaranya, ya. Kemudian itu bentuk tulisan, itu semuanya bisa dikatakan sebagai alat atau dipahami oleh manusia atau bisa dipahami oleh manusia. Oke. Jadi ada gambar, suara, video, simbol, korporasi yang memiliki makna tertentu. Nah, kemudian saudara bisa menjelaskan dalam pembuktian alat bukti yang sah, alat bukti dari barang ini antara A dan B bisa salah satu memiliki satu barang yang ada barangnya pas itu B. Enggak, Anda ini ahli nggak sih? Pertanyaan begini saja Anda nggak bisa jawab. Ahli, benar ahli saudara. Ini Anda jawabannya. Jadi kita mengingatkan penasihat hukum ya. Sebentar ya, kita ingatkan ya. Ini sudah disumpah sebagai ahli ya. Tentang keterangannya, pendapatnya nanti sesuai dengan dalil pembelaan nanti ya terserah, tidak juga terserah saudara ya. Tapi jangan lah membawa-bawa apakah ini ahli atau tidak, kan begitu loh. Nanti kalau saudara juga mengajukan ahli, dibutuhkan sama penuntut umum ini ahli atau tidak kan bagaimana, kan begitu loh. Mari kita saling menghargai, ya.
Begitu ya. Iya. Silakan dilanjutkan pertanyaan. Kami luruskan juga supaya tidak menjadi kesan buruk. Iya, kan begitu. Ya. Ini kan. Masalah ahli ini keterangannya, oh, kok ahli seperti ini keterangannya, nggak saya pakai lah. Silakan. Tapi ini sudah disumpah sebagai ahli. Begitu ya. Silakan dilanjutkan pertanyaan. Oke, ya saudara begitu ya keterangannya. 27b ayat 2 tadi Anda menjelaskan ya terkait dengan itu ada ancaman pencemaran gitu ya atau membuka rahasia. Ya, betul ahli. Oke, pertanyaan saya pertama, ancaman pencemaran dalam konteks undang-undang ITE itu konkretnya seperti apa ancaman pencemaran itu? Jadi mencemarkan nama baik itu merendahkan, membuat reputasinya dari turun. Membuat reputasinya itu menurut ancaman pencemaran. Balik. Nah, kalau membuka rahasia sesuatu yang sudah diketahui umum, ya di dalam pasal 27 ini ayat 2, sesuatu yang sudah diketahui oleh umum. Sesuatu yang sudah diketahui umum bukan rahasia. Apa? Sesuatu yang sudah diketahui umum bukan rahasia. Rahasia. Oke, pertanyaan saya kalau begitu, apakah pasal 27B masih relevan terhadap hal yang sudah diketahui umum itu? Jadi misalnya ini sebenarnya udah bukan rahasia Ya. dan apa? Kalau begini, kalau itu menurut ahli sudah bukan rahasia, gitu ya. Ini saya pelan-pelan ya. Kalau itu bukan sesuatu rahasia lagi, tadi menurut ahli itu bukan ancaman. Betul, betul ya. Nah, kalau dikatakan demikian oleh ahli, maka pertanyaan saya secara hukum, apakah pasal 27B ayat 2 ini masih relevan tidak dalam kaitannya dengan tadi membuka rahasia itu sudah diketahui oleh umum? Itu pertanyaan saya. Jadi di sini ada kata atau. Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Ya, Jadi salah satu itu kan. salah satu. Tadi kan ada bilang ancaman pencemaran itu dalam bentuk konkretnya ya. Jadi saya ulang lagi nih, dalam bentuk konkretnya adalah mendeskripsikan seseorang sehingga reputasinya turun. Begitu kan? Penjelasan ahli kan? Kan tadi atau membuka rahasia, ya. Nah, sesuatu yang sudah diketahui oleh umum menurut ahli tadi ya bukan rahasia dong, benar? Ya. Nah, kalau demikian halnya, apakah pasal 27B ayat 2 ini masih relevan di dalam kaitan? Tentu, kalaupun rahasianya sudah diketahui umum, masih ada pencemarannya. Nah, itu atau jadi salah satu Pencemaran ini kan tidak terlihat. Ahli kami dipaksa. Ahli kami saya Sekarang lagi ya. Biar ahli yang jawab. Pertanyaan dijawab. Ya. Silakan. Pertanyaannya. Saya tidak melihat Anda berargumen di sana pertanyaan jaksa tadi. Jawaban Anda iya tidak. Saya tidak mendengar argumen hukum Buka Anda. pertanyaannya bukan lagi biar dijawab. Ya itu makanya ini saya mau tanya dijawab. Silakan ditanya silakan. Relevan nggak kalau demikian? Ancaman membuka rahasia itu, kalau rahasia ini Anda bilang tadi sudah menjadi umum berarti tidak masuk dalam kategori membuka rahasia, benar ya? Begitu ya? Tapi kalau rahasia, tadi membuka rahasia kan hanya salah satu opsi, Pak. Ya, kan saya pertanyaannya itu Ini kan ada dua opsi. diketahui oleh umum. Jadi pencemarannya terjadi apa enggak? Oke, saya lanjut ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah pasal 27B ini berlaku terhadap penghinaan? 27B ayat 2 itu berlaku terhadap delik penghinaan dalam undang-undang ITE ini? Penghinaan ini ada 7A ya. 27A ya. Berarti tidak berlaku di 27B tidak berlaku. Tidak beda tuh.
beda delik. Jadi tadi itu dari sekarang belum delik. Kan tadi saya bilang mendistribusikan, ya saya pelan-pelan nih, saya pelan-pelan. Mendistribusikan menurut ahli tadi, ya itu adalah memberikan sebanyak orang. Itu keterangan ahli. Mentransmisikan itu memberikan atau membagikan kepada satu orang, ya. Nah, pertanyaan saya tadi, ada video, ya, yang berseliweran, yang beredar di media sosial, gitu ya.